Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd, ahibati wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin dalam kesempatan yang baik ini untuk meneruskan pembahasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, sampai kita kepada hadis yang ke-39 dari kitab tersebut yang diriwayatkan dari Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala au anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabdanya, innallaha tajawaza li an ummati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memaafkan atas umatku atau atas apa yang dilakukan oleh umatku al-khata, yang pertama yang dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah yang pertama adalah al-khata, kesalahan yang mereka lakukan. Dan al-khata yang dimaksud ya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, laisa amdan, bukan yang dilakukan dengan sengaja, lakin sahwan, kata para ulama, akan tetapi yang dilakukan secara sahu atau secara tidak sengaja. Dan ini yang perlu digarisbawahi jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, karena jika tidak diberikan dhabit, diberikan tolak ukur atau batasan, maka setiap orang akan berdalil dengan hadis ini atas kesalahan yang mereka lakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atas umatku al-khata, yakni kesalahan yang mereka lakukan, namun bukan yang sengaja mereka lakukan. Karena ketika sengaja tidak disebut dengan apa? Tetap disebut al-khata tapi tidak dimaafkan, ghairu ma'fuwin anhu, tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, artinya tertimpa dosa, gitu ya. Adapun kesalahan yang tidak sengaja dari awal tidak pernah dihukumi sebagai dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wan nisyan, yang kedua adalah lupa yakni ketika seorang hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertimpa an-nisyan atau tertimpa lupa,
yakni ketika dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam keadaan dia lupa, ya, bahwa misalkan sesuatu itu semestinya dilakukan atau semestinya tidak dilakukan. Ini yang disebut dengan an-nisyan. Dan kenapa kemudian umat Nabi Muhammad atau bahkan umat manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam itu tertimpa sifat atau bisa tertimpa atas mereka apa yang disebut dengan an-nisyan? Apa alasannya? Makanya disebut insan. Baik. Masya Allah. Tapi bukan itu jawabannya. Ya, meskipun ada yang mengatakan kenapa insan disebut insan, karena dia adalah mahallul khata' wan nisyan, diambil dari kata nisyan. Tapi yang menyebabkan kemudian anak Adam itu tertimpa lupa karena kakek mereka, ayah mereka lah yang pertama kali mengalami apa yang disebut dengan an-nisyan, sehingga itu menjadi tabi'ah atau sifat keturunan Adam alaihi salam. Ya, nanti kita sebutkan dalilnya. Kemudian yang ketiga yang dimaafkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastukrihu alaihi wa mastukrihu alaihi." Setiap perbuatan yang dipaksa atau yang dilakukan karena terpaksa, karena adanya paksaan sehingga seseorang melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut atau yang dimaksud dengan wa mastukrihu alaih. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala karena paksaan. Ya, yakni perbuatan dosa, perbuatan salah yang dilakukan, maka ketiga-tiganya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga perkara ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat sebelumnya tidak mengalami ini. Adapun umat sebelumnya tidak mengalami ini. Ya, bahkan mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Lupanya mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kakek kita Adam alaihissalam karena beliau lupa dengan janjinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang pertama, ahibati fillah, yang pertama yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khata. Al-khata. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam suratul Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, ayat ke berapa? Masya Allah, 28. Bagaimana bunyinya? Coba pengen lihat, benar nggak nih? Rabbana, bukan itu dulu, ayat sebelumnya yang diturunkan oleh Allah. Apa dah? Coba. Asad, lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Artinya ahibati fillah, Allah memiliki seluruh apa yang ada di langit dan bumi, dan kemudian Allah mengatakan apapun yang kalian tampakkan dalam perbuatan atau amalan kalian, ataupun yang kalian sembunyikan di dalam hati, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar firman ini, para sahabat
betul-betul merasa berat dan dunia menjadi sempit bagi mereka. Apa yang menjadi alasan mereka? Karena bagi mereka ketika Allah menghisab seluruh yang terjadi, yang mereka lakukan, apa yang terjadi di dalam hati mereka, mereka sembunyikan di dalam dada mereka, kemudian dihisab, maka ini akan membuat mereka celaka. Ya. Karena setiap perbuatan itu tidak semuanya dilakukan secara sengaja. Kadang-kadang di dalam benak kita memikirkan sesuatu yang sangat buruk, namun kita tidak pernah melakukannya. Makna ayat ini, jika itu terjadi maka Allah tetap akan menghitungnya sebagai sebuah kesalahan. Ya, bagaimana dengan kita jemaah rahmatullah? Para sahabat yang jelas-jelas bisa dikatakan mereka lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya dibandingkan kita saja merasa berat. Barulah kemudian karena keberatannya para sahabat Allah menurunkan firman yang berikutnya. Apa firman yang berikutnya? Tadi apa tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Jawab. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan seorang hamba Allah. Tapi perhatikan ya rahmatullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar keberatan para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, qulu sami'na wa ata'na wassallamna. Katakan kami dengar, kami taat dan kami menerima. Jadi ketika firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi turun, justru Nabi mengatakan apa? Terima saja sudah. Karena belum datang ayat berikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul faham sifat makhluk hamba-hambanya. Sehingga ketika Allah menurunkan ayat yang sebelumnya, Allah tahu ini tidak akan sanggup diterima oleh hamba Allah. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kebanyakan hamba Allah tidak. Maka Allah berikan takhfif, Allah ringankan. Jadi kalau mau lihat contoh nasih mansuh, ini salah satunya. Ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu kemudian menjadi mansuh. Kenapa? Karena dinasah dengan ayat berikutnya. Jadi Allah nggak jadi apa? Nggak jadi menghisab seluruh apapun yang dilakukan, kemudian apapun yang ada di dalam hati kita yang kita sembunyikan. Enggak. Dengan mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa artinya? Yang keras suaranya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Taib. Tapi yang menjadi dalil bukan itu. Yang menjadi dalil adalah kemudian penggalan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti ini. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, Rabb kami, jangan siksa kami, in nasina, jika kami lupa. Ini doa yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya kepada para sahabat dan kemudian dibaca oleh para sahabat. Ketika para sahabat membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya ini, la tu'akhidna in nasina au akhtana, atau ketika kami salah. Ketika apa? Kami salah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, qad fa'altu, aku telah melakukannya.
Artinya kalian tidak akan disiksa atas apa yang kalian lupa atau kalian lakukan karena salah. Allah tidak akan mengadab. Qad fa'altu, dan Allah menjamin aku sudah melakukannya. Artinya kalian tidak perlu khawatir. Kalian tidak akan pernah diadab oleh Allah karena kesalahan dan karena lupa kalian di dalam perbuatan kalian. Qad fa'alt. Ini yang menjadi dalil bahwa lupa, salah itu tidak disiksa. Artinya tidak tidak dosa. Artinya dimaafkan. Lupa kemudian salah itu apapun kesalahan yang dilakukan. Betul nggak nih Jam? Ya berarti lupa. Ya, selama lupa, selama tidak disengaja dimaafkan tidak? Dimaafkan. Pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tulis di catatannya, namun tidak menggugurkan hukum. Tidak menggugurkan apa? Hukum. Maksudnya apa? Jika berkenaan dengan hak orang lain ataupun dengan ibadah yang mafruḍah, maka hak orang lain itu tidak gugur, kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak gugur. Contoh, kalau kita salah dan perbuatan salah kita ternyata menghancurkan harta orang lain, siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Yang berbuat meskipun tidak sengaja. Ya, karena seseorang menjadi dhamin, menjadi penjamin atas harta orang lain kalau dia memanfaatkannya. Baik. Kemudian sholat, ketika antum lupa tidak sholat duhur 2 hari yang lalu, gugur kewajibannya? Ada lagi, sekali lagi, 2 hari yang lalu lupa sholat duhur, subuh, asar, maghrib, isyanya tidak, tapi duhur lupa. Ingat 2 hari kemudian. Kenapa sholat? Karena mulai ingat. Kenapa coba? Karena lupanya tidak menggugurkan kewajiban. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, kata Rasulullah SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha." Barang siapa yang tidur sehingga terlewat sholatnya atau dia lupa mengerjakannya, fal yusalliha, maka hendaknya dia sholat ketika apa? Hina qama anha au dzakaraha, ketika dia bangun atau ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan lupa tidak menggugurkan kewajiban. Ya, dimaafkan karena meninggalkan sholat itu dosa. Dosa bukan? Dosa. Betul? Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa meninggalkan sholat itu dosa? Banyak dalilnya, banyak. Aduh. Man taraka sholatan faqad kafar. Oh, ini dalilnya dalil keras. Kalau ini dalil keras. Bukan itu yang dipakai. Apa coba? Contoh. Ini dalil yang menunjukkan terlewat sholat itu sehingga tidak mengerjakannya dosa. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man fatathu sholatul asri faqad habita amaluhu." Barang siapa yang dia terlewat dari sholat asar, artinya dia tidak mengerjakan sholat asar, maka gugurlah amal solehnya. Gugur. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ada 2 pengertian dari hadis ini. Yang pertama, bisa jadi gugur seluruh amal soleh yang pernah dia kerjakan jika dia melakukannya sengaja dalam keadaan sadar. Semua yang dia lakukan dari zaman dulu habis sholat asar.
Atau yang kedua, jika dia bermudah-mudahan sehingga tidak melakukan sholat, malas dan seterusnya, gugurlah amal soleh yang dia kerjakan di hari itu. Dan ini menunjukkan terlewat dari sholat itu perkara besar. Tapi kemudian dimaafkan oleh Allah jika apa? Lupa atau salah. Ada kesalahan dalam melakukan sholat asar. Mungkin kita ini sangat mungkin melakukan kesalahan, betul tidak? Perasaan sudah padahal nggak lupa, tapi merasa sudah, udah tadi. Ternyata pas dipastikan salah, keyakinannya itu salah. Maka dimaafkan, tapi kewajibannya tidak gugur. Ya, dan itu berlaku untuk seluruh perkara. Jamaah rahmatullah. Jelas ini yang pertama. Ya, al-khata. Ya. Kemudian ini belum selesai hadis yang sedang kita bacakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina." Jangan engkau timpakan beban seperti yang kau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Kenapa? Karena orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, perbuatan salah mereka, perbuatan lupa mereka itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab karena kesalahan mereka. Salah. Paham ya? Salah maksudnya melakukan itu karena salah. Ya, itu diberikan hukuman. Ini yang dimaksud dengan isran, beban, ya, kewajiban yang melampaui batas, yang sulit untuk diterima oleh umat ini, berat, ya. Dan kemudian kata Nabi, Allah berkata ketika seseorang mengucapkan ayat ini, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Sehingga kita tidak akan diberikan pembalasan yang sama seperti umat sebelumnya. Banyak jemaah, banyak perkara yang betul-betul diringankan oleh Allah pada umat ini yang tidak sama dengan umat sebelumnya. Ya, seperti orang-orang Bani Israel, cara taubat mereka seperti apa? Bunuh diri, mati. Itu cara taubat dari dosa yang mereka lakukan. Satu. Yang kedua, umat Nabi Isa, Bani Israel juga, ketika mereka, badan mereka atau pakaian mereka terkena najis, maka pakaian yang terkena najis harus dibuang, disobek, dihilangkan. Adapun kita gimana? Dicuci, selesai. Coba ditafsil. Coba, ada nggak najis yang cukup diperciki? Ada apa? Kencing bayi, laki-laki perempuan, dengan syarat nggak ada aturan di bawah 6 bulan, di atas 6 bulan. Itu yang pasti, ASI. Setelah 6 bulan yang pasti. Ya Pak Haji, ya betul ya Pak Haji. Ya, kemudian masih fresh. Ya, maksudnya belum kena makanan. Maka kalau laki-laki itu najisnya najis apa namanya? Mukhaffaf, ringan, cukup diperciki. Kalau perempuan dari awal harus dicuci. Kemudian najis yang cukup diperciki apa? Yang lain? Keraguan. Kalau ragu, perciki. Kemudian yang lainnya apa? Yang cukup diperciki saja. Wah, ini laki-laki lupa semuanya nih. La haula wala quwata illa billah. Apa nih? Madhi. Yang keluar karena syahwat, itu pun sama. Kalau kencing laki-laki dewasa, cuci, ya. Perempuan juga sama. Kotoran laki-laki dewasa, kotoran besar sama, dicuci, dibersihkan, selesai. Tapi tidak dengan umat sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi umat Nabi Muhammad SAW itu kemudahan, termasuk di dalam perbuatan mereka ketika mereka keliru dan lupa. Ya, ketika mereka apa? Keliru dan lupa. Jelas? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Kemudian Allah berfirman lagi
di dalam ayat yang ke-286, ayat yang terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian lanjutannya, apa lanjutannya jemaah? Pada penggalan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, ini doa minta ampun, meminta pemaafan ya atas kesalahan yang dilakukan ataupun lupa misalkan, maka itu pun diijabah oleh Allah dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Sehingga jamaah rahmatillah Allah, semua yang dimintakan di akhir ayat atau di akhir surat Al-Baqarah, semuanya Allah pastikan akan didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang menjadi dalil bahwa lupa dan salah dimaafkan. Nah, kemudian yang ketiga, dipaksa. Dipaksa. Seseorang dipaksa melakukan dosa. Ya, kita kadang-kadang mengalami ini. Betul tidak jemaah? Betul kita kadang-kadang mengalami ini, dipaksa melakukan dosa? Jemaah? Ya karena keadaan butuh, jadi terpaksa lah gitu ya. Betul jemaah? Kalaulah paksaan itu seperti itu caranya, seperti itu pengamalannya, maka ya rusaklah agama ini, jemaah rahmatullah. Karena yang membuat seseorang kemudian diberikan pemaafan oleh Allah adalah yang memenuhi 4 syarat pemaksaan. 4 syarat pemaksaan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama, ahibati fillah, yang pertama, an yakuna fa'iluhu qadiran ala iqa'i ma yuhaddadu bihi wal ma'mur ajizun anid dafa'. Yang pertama syaratnya bahwa seseorang yang dipaksa itu mampu, memang punya kemampuan untuk apa? Melakukan apa yang dipaksakan. Namun dia tidak sanggup untuk kemudian menolak. Tidak punya kekuatan untuk menolak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang keberapa? Yang kedua, an yaghliba ala dhannihi, orang yang dipaksa ini memiliki dugaan yang kuat, jika dia menolak maka dia akan apa? Celaka. Dan kemudian jamaah rahmatullah Allah, Al-Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan ya madarat apa yang kemudian diperbolehkan atau diizinkan seseorang yang dipaksa itu melakukan apa yang dipaksakan. Ya, idza waqa'a bihi dararun 'azimun kal qatli, jika dia kemudian mungkin tertimpa madarat besar seperti apa? Dibunuh. Baru dia boleh melakukan apa yang dipaksakan. Ya, jadi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti yang dialami oleh Ammar bin Yasir dalam kisah yang ma'ruf. Ammar itu mengiyakan apa yang diinginkan orang musyrik dari perkataan kufur karena apa? Karena sudah pada titik terakhir. Jika tidak melakukannya dia mati dalam keadaan yang sangat sengsara. Barulah Ammar mengatakan kalimat kufur. Ya, kalau kita sekarang paksaannya sampai pada level itu tidak jawabannya. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa saya butuh untuk makan anak saya, ini bukan paksaan. Ini tidak ada paksaan dalamnya. Kita masih punya pilihan yang lain.
Ya, kemudian aduh saya terpaksa berzina. Kenapa? Buat makan. Ini pun bukan paksaan, bukan mukrah. Tidak dimaafkan yang seperti ini. Kenapa? Karena dia punya pilihan yang lain. Tidak ada madarat besar. Ya, lebih baik lapar daripada lebih baik lapar daripada lebih baik lapar daripada menzalimi orang lain. Jelas? Yang ketiga, an yakuna ma haddadahu fawriyan. Ya. Jadi perbuatan yang dipaksakan ini syaratnya harus dilakukan segera. Jadi ancamannya itu segera. Ayo lakukan ini sekarang gitu. Tapi jika kemudian kamu harus melakukan ini tapi seminggu lagi, maka ini bukan paksaan yang dibenarkan untuk ditaati atau untuk dilakukan. Paham maksudnya? Kenapa? Kalau dia memiliki pilihan lain, bisa mundur dari melakukan perbuatan ini, maka yang harus dilakukan apa? Mundur, lari, kabur, ya, atau seterusnya, gitu ya. Jelas? Jadi gak boleh ada jeda. Kemudian yang terakhir, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah alla yadharu minal ma'mur ma yadullu ala ikhtiyarihi. Bahwa yang dipaksa ini, ya, jadi orang yang dipaksa ini untuk melakukan yang haram, tidak terlihat bahwa dia memang memilih yang haram. Maksudnya pilihannya jadi pilihan yang memang disadari, bukan kepaksa. Jadi awalnya dipaksa, tapi kemudian apa? Kamu harus zina. Awalnya nggak mau, tapi lama kelamaan, ya udahlah nggak apa-apa. Ini maksudnya, maksud Ibnu Hajar. Jadi tidak terlihat bahwa kemudian dia memilih itu dalam keadaan apa? Tidak terpaksa. Jadi awalnya dipaksa, tapi kemudian dia mengiyakan dengan sukarela. Kalau kemudian seseorang yang dipaksa ini menjadi suka, maka ini haram. Maka ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul dalam keadaan apa? Terlihat ketidakridhoannya untuk melakukan apa yang dipaksakan. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Awalnya terpaksa tapi akhirnya jadi sukarela. Ya. Maka jika tidak terpenuhi 4 syarat ini, jamaah rahmatillah Allah, maka tidak ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah rahmatillah Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam apa? Al-Qur'an. Bercerita tentang Ammar ibnu Yasir. Ya, Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir, jamaah rahmatullah Allah, itu ketika menyebutkan kalimat kufur, dia menyesal tidak? Hah? Menyesal? Apa buktinya dia menyesal? Lapor ke Nabi. Apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW? Menanyakan hukum mengucapkan kalimat kufur namun dengan hati terpaksa. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Dengan apa? Dibenarkan dengan apa? Karena itu bisa apa? mengancam nyawanya. Mengancam? Nyawanya. Maksudnya bisa membuat dirinya tertimpa madarat besar. Bukan itu jawabannya. Jawabannya Nabi jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini dalil bahwa orang yang dipaksa tidak terkena dosa dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat yang ke-106. Surat An-Nahl ayat yang ke-106. Apa bunyinya? Yang keras ya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun Bil iman. wa man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, artinya Barang siapa yang kafir pada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman,
Nah. tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Allah menegaskan bahwa yang kufur adalah mereka yang penuh kerelaan melakukannya. Ya, illa man ukrih. Tapi dikecualikan oleh Allah yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya dipenuhi dengan keimanan. Meskipun yang diucapkan kufur, yang dilakukan kekufuran, ya, yang kemudian yang terlihat itu zahirnya kemusyrikan atau kekufuran, namun karena terpaksa. Sedangkan hatinya tidak terima dengan apa yang terjadi karena dia dipaksa dengan paksaan yang memadaratkan dirinya, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosaku kufur. Bagaimana dengan dosa yang lebih ringan dari kekufuran? Lebih dimaafkan. Taib. Nah, mau tanya sekarang. Contoh orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan haram dan dia tidak punya pilihan. Yang terjadi di zaman ini, kita tidak punya pilihan. Bayar pajak. Nah, satu. Antum punya pilihan? Bisa menghindar? Oh, dalam beberapa kasus nggak bisa. Iya, gini aja contoh. Antum kalau melakukan perjalanan, antum bisa bilang, Anda nggak mau ada asuransinya, bisa? Antum dipaksa nggak itu? Jelas. Padahal hati antum menyatakan lain, begitu? Ridho tidak? Tidak. Merasa benar tidak? Tidak. Tapi tidak punya pilihan lain. Antum umroh, haji, ada asuransinya? Hah? Ada. Terus gimana sikapnya? Hah? Pasrah. Oh, pasrah ya. Tapi dalam keadaan apa? Gak ada pilihan lain. Jelas maksudnya? Ini masih ringan ini, masih ringan. Bukan berarti benar. Masih ringan. Tapi kita memang menjumpai banyak hal kita tidak punya pilihan. Ya, maka ketika seseorang itu betul-betul hatinya mengingkari apa yang dia lakukan, dalam keadaan dia tidak punya pilihan, dia dipaksa untuk melakukannya, maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Kalau begitu jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya. Islam ini jamaah rahmatillah Allah sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa Islam ini betul-betul meringankan beban dan kemudian meringankan hukuman bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Bahwa dia tidak dihukum atas seluruh perbuatannya, dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Coba kita jadi Bani Israel, apa yang akan terjadi sama kita? Mati, selesai, bergelimpangan gitu. Ya, kemudian kita melakukan, mohon maaf, menentang satu perintah Allah saja dirubah jadi babi sama monyet. Orang Yahudi itu hanya karena mereka menentang perintah untuk tidak mancing di hari Sabtu, tidak mancing, jadi babi sama monyet. Wah, kalau itu terjadi kepada kita, semuanya bisa jadi waliyadzubillah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu taala alam bishawab. Kita berpindah jamaah rahmatillah Allah kepada hadis, atau cukuplah sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Ya, sisa waktunya untuk tanya jawab. Maka anda persilakan falyatafadhal, sehingga kita masuk kepada hadis berikutnya insyaallah di perjumpaan berikutnya. Fadhal. Ya, pertanyaan Ustaz. Ketika dipaksa tapi ada manfaat di belakangnya. Contohnya misalkan asuransi, ketika terjadi kecelakaan maka pihak asuransi memberikan benefit berupa ganti rugi. Nah, konsekuensi ketika ketidakridhoan asuransi itu apakah diambil atau memang ditinggalkan? Begitu pula dengan pajak. Di pajak itu ada benefit berupa surat keterangan bebas hutang terhadap negara. Nah, tetapi itu diperlukan untuk kepentingan usaha yang lain. Nah, sikap ketidakridhoannya di mana? Nah,
sikap ketidakridhoannya pada pengingkaran kita terhadap perkara yang haram tersebut. Sehingga pada misalkan jika bentuknya seperti tadi, kita dapat benefit seperti uang, maka yang terbaik dan yang menunjukkan sikap kita itu tidak menerimanya. Atau kita dipaksa juga untuk menerimanya, kita gunakan untuk yang lain, tidak untuk kita, bukan untuk manfaat diri kita, sebagai bentuk pengingkaran bahwa ini enggak halal. Ya, dan kita melakukannya terpaksa. Satu. Dan begitu juga jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang kedua tadi. Yang kedua itu saya nggak paham detailnya apa manfaatnya seperti apa, tapi artinya jika kemudian itu diberikan karena apa yang kita lakukan terhadap aturan pemerintah dan seterusnya, ya maka tetap hati kita itu dipenuhi dengan pengingkaran terhadap apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena aturan itu kan memang apa ya, berhubungan, ya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari satu aturan. Berkaitan. Kalau memang berkaitan dan kita tidak bisa melakukan apapun, khalas. Tapi yang penting kita tetap mengingkari tersebut. Seperti jika kemudian jika diwajibkan semua yang ada di negeri ini harus mengikuti asuransi kesehatan, sudah. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang terjadi. Pengingkarannya wajib ada, tetap ada, minimal di mana? Dalam hati. Betul jemaah? Betul. Ya. Mungkin itu, wallahu taala. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silakan mau tanya lagi secara langsung. Fadhil. Arul kemudian antum. Fadhil. Kalau saya ingin bertanya, di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang menjadi pabrik itu saja. Nah, ketika datang waktu sholat, si karyawan itu sama atasannya itu tidak boleh sholat pada waktu azan gitu. Waktu azan tidak. Tunggu dulu, jawab dulu. Gitu. Namun harus sholatnya setelah pulang. Jadi misalkan pulangnya di jam 5 gitu. Itu ketika melanggar ada SP gitu, sehingga dikeluarkan atau gimana. Terus? Itu apakah itu terpaksa? Bolehkah kemudian mengundur sholat karena hal tersebut? Jawabannya haram. Haram, kenapa? Karena itu bukan paksaan yang kemudian menimpakan madarat besar kepada kita. Dan kita punya pilihan lain. Apa pilihannya? Alas. Ya. Misalkan bisa berjualan panah misalkan, atau yang semisalnya. Jadi agen reseller misalkan. Seterusnya madu gitu. Atau bicara dulu ke atasannya. Karena gini jamaah rahmatullah, kita ini punya kelemahan, kaum muslimin sekarang ini punya kelemahan untuk membela agamanya sendiri. Padahal belum tentu ketika dia kemudian menegosiasikan aturan tersebut kepada atasannya, kemudian atasannya menolak, belum tentu. Tapi mereka lebih memilih apa? Mengiyakan sebelum berusaha. Sehingga sebetulnya yang menjadi masalah itu adalah bukan aturannya, tapi iman mereka sendiri. Iya. Sedangkan di negeri kafir, beberapa negeri barat itu ketika pegawai menegosiasikan hal seperti ini, maka mereka memberikan hak pegawai. Negeri kafir. Ya, sudah semestinya orang muslim di negeri Islam, di negeri kaum muslimin yang mayoritasnya kaum muslimin itu justru lebih punya hati yang kuat, hati yang besar untuk menegosiasikan hal seperti ini kepada mereka. Jika kemudian tidak boleh tetap, maka pilihannya keluar. Selesai. Ya. Dan satu hal jamaah, kenapa kita ragu dengan janji yang disebutkan oleh Rasulullah? Man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik, itu pasti. Ya. Tidak kerja di pabrik bukan akhir dari segalanya. Masih banyak pilihan yang lain. Barakallahu fiik, mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Dan semoga Allah mudahkan urusan saudara-saudara kita. Fadhil. Jadi saya diundang ke tempat kumpulan aktivitas. Oh, masyaallah. Jadi yang bicara mertua. Ya. Jadi saya terpaksa aja ke situ, tapi di situ banyak perokok itu asapnya kena saya semua itu. Enggak. Kenapa?
Iya, gini. Gini, saya mau tanya. Ajakan mertua itu adalah pemaksaan yang bisa atau memperbolehkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan yang mungkar atau tidak? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena apapun yang dimintakan, diperintahkan orang tua ataupun mertua, namun itu perkara yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang semestinya adalah ditolak. Tapi saya takut nanti jadi ribut sama mertua. Ya. Betul nggak? Itu kan yang dikhawatirkan? Bukan? Ya salah satunya mungkin ya. Saya berhusnudzon saja, Rekan ke di iya segala macam. Taib, nggak apa-apa. Diundang sebagai orang muslim kan wajib berada di undangan itu. Betul. Tapi undangan yang wajib dihadiri itu yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Itu kan istilahnya undangan buat acara syukuran pernikahan. Cuman di dalam acara itu ada rokok, ada undang-undangan, makanya saya lari dari situ. Nah, betul. Itu perbuatannya benar. Meskipun undangan syukuran tapi ada kemungkaran di dalamnya, maka itu tidak wajib dihadiri. Oh gimana Ustaz, saya nggak enak sama saudara muslim saya. Itu bisa disiasati dengan apa? Dengan hadir setelah acaranya selesai atau sebelumnya, sehingga antum menunaikan undangan saudara antum dan terhindar dari kemungkaran. Gitu. Ya, jadi seperti tadi kan madorotnya rokok asapnya kena semuanya, ke saya semua. Maksudnya kena dari mana-mana kan gitu. Oh iya. Betul. Ya karena kenal pot. Ya. Jadi gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Amin insyaallah ta'ala. Wah, ini pertanyaannya politis ini ya. Nah, bagaimana kalau suatu dosa dilakukan karena kurangnya ilmu? Ya. Maka jawabannya yang pertama, jika kurangnya ilmu ini dikarenakan seseorang tidak mau belajar dan mencari ilmu, maka dosa tersebut dihukumi sebagai, dari sisi apa? Dia tidak pernah mencari tahu tentang hukumnya. Ya, tetap ada dosanya. Namun jika kemudian kurang ilmu ini karena ada uzur yang membuat dia tidak bisa mendapatkan ilmu, maka insya Allah yang seperti ini dimaafkan. Ya, dan banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut. Nah ini yang perlu difahami oleh kita semua, bahwa mencari ilmu di masa, di zaman di mana ilmu itu mudah didapatkan, hukumnya wajib ain mutlakan, secara mutlak. Sehingga ketika seseorang tidak memilih jalan itu, maka dia dihukumi berdosa. Dan kejahilannya tidak membuat dirinya dimaafkan ketika dia melakukan kesalahan. Karena dia kurang ilmu. Padahal dia bisa cari ilmu. Makanya di sini tidak ada yang disebut dengan al-udhru bil jahl, tidak ada udhur bil jahl. Tidak ada. Ya. Dan ini ditegaskan oleh para ulama. Kecuali sumber ilmu itu tidak ada. Gak mungkin dia dapat ilmu karena di mana di segala macam lah, informasi tidak sampai, dia tinggal di mana segala macam. Gak seperti itu keadaannya, maka tidak ada uzur. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana hukumnya bila disuntik vaksin meningitis untuk umroh? Ya, peraturan pemerintah adalah syaratnya harus ada bukti vaksin meningitis. Ini belum sampai informasi kepada dirinya bahwa sudah dihapus, selesai, tidak ada masalah. Jadi nggak perlu takut. Maaf, yang katanya vaksin tersebut mengandung unsur yang tidak halal, sudah selesai masalahnya, selesai. Nah, ya sudah beres ini. Alhamdulillah. Jadi jangan menjadi beban lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara taubat yang dilakukan atas salat yang sengaja atau malas yang ditinggalkan, maksudnya secara sengaja dan malas dilakukan dalam kurun waktu yang lama? Apakah dengan mengqadha'nya? Apakah dengan mengulang-ulang salat yang telah ditinggalkannya?
atau cukup dengan perbanyak istighfar? Maka yang menjadi jawaban adalah yang terakhir. Maksudnya bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika meninggalkannya secara sengaja. Karena tidak ada kewajiban qadha. Yang diwajibkan apa? Tobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Anda punya hewan peliharaan yang kucing sedang hamil sakit. Sebentar. Karena ketidaktahuan, obat yang diberikan membuat hewan tersebut keguguran. Niatnya tadinya ingin hewan itu sehat. Apakah Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan anak? Kalau ingat ada rasa takut dosa yang besar, Masya Allah, ya. Jawabannya dimaafkan. Dan yang jadi masalah, tidak ada kisos ketika kita salah menghilangkan nyawa hewan. Itu aja sebetulnya. Adapun pada diri manusia ada. Kalau salah menyebabkan kehilangan nyawa, ini tidak menggugurkan apa kisosnya. Adapun pada hewan tidak ada kisos. Cukup apa? Atau berbanyak istighfar sudah. Karena memang itu menyakiti hewan, dan menyakiti hewan nggak boleh. Ya, dan itu karena kejahilan kita. Tapi cukup dengan memperbanyak istighfar, insyaallah taala Allah akan maafkan insyaallah. Jadi jangan pikirannya begini, seperti membunuh jabang bayi manusia, enggak. Tidak, beda hukum. Ya, kalau manusia iya, salah obat karena kita salah memberikan obat, keguguranlah saudara kita, bayinya wafat meninggal waliyadzubillah, maka ini ada kisos. Dihukum. Ada hukumannya di dalam Islam. Allah taala alam bisawab. Silakan pertanyaan terakhir dari yang bertanya langsung, silakan jika ada. Fadhal. Jangan panjang-panjang, singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Izin bertanya, taubat. Tadinya mau panjang ya. Jangan panjang-panjang. Silakan singkat aja, sebisa mungkin. Orang yang berbuat dosa dianjurkan kan untuk tidak menceritakan dosanya. Betul. Tapi dalam beberapa hadis ada seorang pemuda yang berbuat zina. Iya. Kemudian dia melaporkan ke Nabi. Sahih. Dan beberapa kali dia laporkan. Betul. Oleh Nabi berusaha menghindar. Betul. Apakah ini hadis yang membolehkan kita menceritakan dosa kita, atau bagaimana cara kita mensikapi dosa ini? Apakah harus kita ceritakan atau jangan diceritakan? Nah, hukum asalnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin, setiap umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan menyingkap dosa yang pernah dia lakukan padahal sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum asalnya. Sehingga perhatikan, ketika Nabi menghadapi laki-laki misalkan seperti Ma'iz dari Bani Aslam ataupun seperti wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina kepada Rasulullah, Rasul nggak terima. Rasul tidak menerima pengakuan mereka. Dengan cara apa? Suruh mereka pulang. Mungkin bukan zina, itu hanya pikiran kamu saja. Paham maksudnya? Sebagai bentuk pengingkaran Nabi terhadap apa yang dilakukan mereka. Dan kemudian yang kedua, Nabi tidak ingin menegakkan had kepada mereka. Kenapa? Karena zina itu merusak kehormatan seseorang. Dan di dalam Islam kehormatan seseorang itu besar, agung, tidak boleh dirusak. Makanya zina pun itu tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa kalau engkau berzina minta dirajam, nggak ada. Kalaupun engkau dirajam waliyadzubillah, saksinya harus 4 yang menyaksikan langsung kamu berzina, nggak ada. Ya, kecuali mereka-mereka yang mungkin tukang zina, bikin video zina dan seterusnya mungkin. Tapi kalau orang umum nggak ada yang seperti ini, ditonton 4 orang, nggak ada. Semata-mata supaya kehormatannya terjaga, jangan sampai rusak. Namun kemudian jika di dalam mahkamah, di hadapan seorang hakim seperti 2 orang sahabat yang kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mereka berdua itu tujuan mengungkap adalah untuk diberikan penghukuman dengan aturan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini dibolehkan. Ini rukhsah, diringankan. Untuk apa? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi lihat, Nabi itu betul-betul berusaha mengundur, jangan sampai orang ini datang lagi, balik lagi. Sudah tobat sana, tobat, pulang tobat. Jangan bilang, jangan cerita lagi, jangan datang lagi, jangan minta dirajam lagi. Ya. Jadi kembali, ini bukan berarti jadi dalil bahwa kita boleh sesukanya, seenaknya mengungkap dosa yang pernah kita lakukan. Ya, makanya jujur ya. Apa yang dilakukan sebagian saudara kita, mereka hijrah apa segala macam, kemudian cerita saya dulu begini, itu batil itu. Batil. Ya, dan bukan untuk diekspos terus. Hijrah itu nggak mesti seperti itu. Mau ngasih ibrah nggak perlu begitu caranya. Bisa dengan cara lain. Tidak perlu kemudian mengisyaratkan bahwa saya dulu begini, saya yang namanya Homer itu saya nggak ada yang tahu. Orang nggak ada yang tahu. Kenapa harus diungkapkan? Jangan sampai kemudian ketika hijrah justru dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ya banyak, bukan ada sebagian, banyak yang mengingkari ini. Jangan bikin acara khusus pengakuan dulu pernah begini. Buat apa? Dan pendapat ini benar. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga kehormatan saudara kita yang hijrah itu. Ditutupi, banyak sekali dosanya ditutupi oleh Allah. Gak ada yang tahu. Tapi lantas kenapa harus diungkapkan? Meskipun hanya sekedar isyarat-isyarat, gak detail kan? Tapi diisyaratkan bahwa saya dulu pernah begini, pernah begitu, ini, itu, segala macam. Dan itu perbuatan yang keterlaluan kepada kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dihukum sama Allah. Apa hukumannya? Tidak dimaafkan. Allah sudah tutupi, Allah muliakan dia dengan apa? Dengan cara menutupi aib-aibnya supaya dia dianggap orang baik oleh orang lain. Tapi dia sendiri yang membongkar semuanya, dibuka tabirnya olehnya. Makanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimaafkan, sudah. Hijrah alhamdulillah, meninggalkan kemaksiatan alhamdulillah. Titik. Sisanya dia harus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya jangan pernah membongkar aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Maka Allah akan menutupi aib kita dan aib saudara kita. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW pernah, ini hadisnya kita lewati, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, apa? Satarahullahu ya yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, bisa dipersingkat pertanyaan alhamdulillah. Tapi jawabannya yang panjang. Nah, barakallahu fiik jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, lupanya kita, dan kemudian apapun yang kita lakukan insyaallah, dan Allah memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah, amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.